Kayak semua anak-anak pertambangan kalau ditanya alasannya kenapa masuk tambang, salah satu alasannya pasti nggak bakal jauh-jauh dari pengen gaji besar gitu. Iya, itu awal mulanya gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Si Bima Podcast, series kedua, episode kelima. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif ya, dengan Mbak Siti Rohma, biasa disapa Rahma. Oh ya, biasa disapa Mbak Rohma ya teman-teman. Untuk teman-teman tahu juga bahwasannya Si Bima Podcast ini merupakan program dari Bima Sabartum Group. Dengan adanya Si Bima Podcast ini, kita bisa sama-sama berbagi informasi, memberikan motivasi. Pokoknya apapun yang walaupun bukan berhubungan dengan tambang gitu. Untuk Mbak Rahma tahu juga bahwasannya Bima Sabartum Group ini merupakan perusahaan konsultan pertambangan. Nanti kita akan buka pertambangan juga di Muara II. Dan juga Bima Sabartum Group ini punya line bisnis lainnya seperti konstruksi, konsultan lingkungan, dan juga kita punya otomotif, bengkel saat ini ada di Lampung gitu sih Mbak. Dan juga Bima Sabartum Group ini merupakan authorized dealernya CAC-NAF. Jadi untuk teman-teman sobat Bima semua yang mau beli alat-alat survei itu bisa hubungin kita di Bima Sabartum. Mbak Rahma sendiri ini mahasiswa pertambangan ya? Iya benar, alumni pertambangan Unsri. Unsri Angkatan ya. 2015. Angkatan 2015. Iya. Saat ini udah selesai studinya ya, Alhamdulillah ya? Sudah. Dulu gimana ceritanya awal mulanya Mbak Rahma tuh bisa tertarik gitu untuk kuliah di bidang pertambangan kan? Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau untuk tertarik pertama kalinya awalnya searching di internet, kayak iseng-iseng masukin keyword perusahaan dengan gaji besar gitu. Pasti kayak semua anak-anak pertambangan kalau ditanya alasannya kenapa masuk tambang, salah satu alasannya pasti nggak bakal jauh-jauh dari pengen gaji besar gitu. Iya, itu awal mulanya gitu kenapa tertarik. Padahal sebelumnya saya sendiri pun nggak tahu apa itu tambang, kemudian belajarnya tentang apa, terus nanti juga ketika bekerja itu nanti di mana gitu. Semuanya baru tahu ketika proses perkuliahan gitu. Jadi awal mulanya tertarik di situ sampai akhirnya ya sudah bismillah pilih teknik pertambangan untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu ilmu komunikasi masih di Unsri, dan ternyata ya qadarullah diterimanya teknik pertambangan ya. Gitu. Jadi Mbak Rahma ini alumni dari pertambangan Unsri, dan juga Mbak Rahma ini punya bisnis ya Mbak ya? Alhamdulillah. Make up. Mbak Rahma ini mempunyai bisnis di bidang make up, terus punya galeri juga kan Mbak? Punya galeri apa Mbak nama galerinya? Rohma Anita Galeri. Rohma Anita Galeri. Ya. Menarik nih sih Mbak ya sebenarnya. Iya. Mbak kan dari kuliahnya pertambangan nih, nggak punya skill gitu kan untuk terjun di dunia makeup, itu gimana awalnya? Jadi buat informasi buat teman-teman, sebenarnya saya pribadi awalnya nggak kenal sama sekali makeup. Jadi saking nggak kenalnya, bisa dibilang ini lucunya pakai lipstick ke kampus aja semester 7. Jadi dulu nggak bisa bedain mana eyeshadow, mana blush on gitu. Paling taunya cuma lipstick, pensil alis, sebatas itu. Jadi kayak banyak teman-teman yang mengira biasanya kan MUA itu mereka yang memang daily-nya suka makeup, atau minimal mereka sudah mengenal makeup terlebih dahulu untuk dirinya sendiri, baru terjun untuk menawarkan jasa MUA gitu. Nah kalau saya pribadi itu modal nekat aja, berani, pokoknya pengen gitu. Kalau awal mulanya tuh gara-garanya waktu masih menjadi salah satu BPH di BEM, dulu kan pernah juga diamanahkan di BEM KMFT Unsri. Di sana kan ada sekret ya, biasa namanya kita organisasi, ada wifi dan sebagainya gitu. Dan biasanya tuh teman-teman kalau misalnya anak-anak di sekret tuh kan hobinya kalau lagi kumpul main cup, terus main game, dan saya tuh nggak suka yang hal-hal kayak gitu. Akhirnya ada salah satu staff yang bilang gini, Mbak coba deh lihat, ini ada vlognya Kak Tasya Farasya, pasti kalau cewek pasti tahu ya beliau siapa, beauty vlogger ternama Indonesia gitu. Akhirnya lihat tuh pertama kali, ih seru ya, asik ya gitu. Itu pertama kali banget.
oh iya ya. Terus habis itu pulangnya iseng searching di YouTube tutorial makeup graduation. Itu awal mula tertariknya di situ. Udah sampai akhirnya nggak sengaja ikut salah satu seminar yang diadain di BEM juga sama staff-staff gitu, dan datang, dan kebetulan pembicaranya itu salah satu yang punya usaha juga, jadi kayak ketua dari PMW itu kewirausahaan gitu bagi mahasiswa yang berminat di bidang kewirausahaan. Iya benar. Nah ini segala macam, dan dihubungkan dengan salah satu temen dia yang memang sudah mendalami dunia MUA sejak tahun 2015. Ya jadi dikasih kontaknya, terus Rohma kalau misalnya memang mau serius temuin, namanya Denanda 2015 juga. Akhirnya kami ketemuan di perpustakaan dan langsung dikasih challenge sama Denan, bilang gini, kalau Rohma serius besok kita beli makeup, dia bilang gitu. Ya jadi ketemu hari ini, hari Jumat kalau nggak salah, Sabtunya aku langsung ke Palembang, langsung diajak ke PS waktu itu untuk beli makeup. Jadi di hari itu juga aku langsung praktek untuk pertama kalinya. Iya benar. Jadi baru benar-benar pertama kali dan sama sekali belum paham sampai megang pensil alis pun gemeteran. Saking nggak kenal makeup sama sekali. Saking nggak pernah emang sama sekali. Iya. Tapi kan Rohma kan berarti baru ya kenal sama makeup. Sebelumnya tuh kata Rohma tadi kan, kata Mbak Rohma kan belum pernah gitu kan. Kenapa milihnya tuh di make up gitu kan? Ada apa gitu di make up ini menurut Mbak Rohma? Kalau ditanya kenapa milihnya make up, mungkin pertama karena mungkin udah jalannya seperti itu ya, kayak gitu. Karena kan biar gimana pun kalau Allah yang nggak mengizinkan, nggak kasih jalan juga ya kita nggak nemu gitu. Dan entah kenapa ketika mendalami prosesnya, kemudian benar-benar belajar meskipun tantangannya banyak ya. Jadi di awal itu tuh aku beli makeup tuh cuman abis buat belajar aja, kayak nawarin ke semua orang, buat siapapun yang kayak misalnya ketemu sama Mbak Dea, Mbak Dea mau nggak aku make upin gitu. Itu pertama kali karena saking pengen bisa belajar gitu, sekalian buat portfolio di IG. Karena kan namanya juga beginner ya, kita newbie, kalau misalnya kita nggak punya portfolio dan kita nggak latihan bener-bener, takutnya orang nggak percaya dengan hasil, karena kita kan menawarkan jasa gitu, bukan produk gitu. Akhirnya dari situ belajar terus, dan ternyata menyenangkan gitu, karena memang pada dasarnya basic saya itu kan girly, sangat cewek banget, menyukai semua hal yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan gitu. Dan memang sebagai MUA kan harus telaten, detail, sabar, dan harus ramah ya, karena kita ngadepin berbagai karakter klien gitu. Nah jadi kayak ngerasa ada di fase nemuin, ternyata ini salah satu passion saya gitu. Dan akhirnya didalami, ditekunin gitu, alhamdulillah ternyata menghasilkan gitu ya Allah. Jadi segala sesuatu itu termasuk hobi itu ternyata bisa diciptain ya Mbak ya, betul nggak? Dan bisa menghasilkan. Karena menurut saya itu pekerjaan paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar. Iya, benar. Kalau hobi yang dibayar kan jadi royalti. Kita enjoy, kita juga dapat fee gitu dari hobi kita. Karena apapun yang kita jalani dengan rasa senang tuh kayak rasanya tuh nikmat aja. Bener. Kayak, apalagi kan kita tuh puas gitu kan dengan apa yang kita kerjain, nggak ada dengan rasa tertekan kan. Gitu sih itu kuncinya. Contoh juga misalnya kayak saya pas lagi graduation, saya kan mulai itu bangun jam 2 pagi ya, pokoknya sampai jam 8 itu full sama sekali nggak berhenti kecuali sholat subuh dan minum paling. Dan itu capeknya luar biasa, cuman karena tadi merasa seneng dan enjoy, ya udah capek tapi seneng. Nah itu yang namanya, mungkin itu yang namanya hobi atau passion kan, passion kita kan. Passion itu bisa diciptain teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang fresh graduate ya, sama kayak misalnya kayak Mbak Rohma, itu sebenarnya kita nggak harus aku ini bisanya apa, kita nggak harus selalu begitu gitu kan. Kita bisa kenali potensi diri kita itu sebenarnya kita ini senangnya kemana gitu kan. Dan satu lagi, kita itu bener nggak Mbak, harus pintar-pintar cari peluang. Bener. Selain bisa cari peluang, kita juga harus berani memulai. Ya benar. Karena itu sih kuncinya. Terkadang kebanyakan orang tuh banyak yang nanya kayak Mbak Rohma, gimana sih caranya kita ngebangun usaha gitu, pasti stuck, takut, nggak ada modal, terus bla bla, banyak lah alasannya gitu. Karena menurut saya kunci yang paling utama adalah ya tadi berani memulai dan
mau berproses, Iya, sama satu benar lagi harus komitmen gitu. Jangan cuma semangat di awal, pas sudah di tengah jalan tiba ada kendala. Namanya kita buat usaha itu kan pasti nggak kayak air gitu ngalir aja gitu, pasti kan ada banyak challenge, banyak problemnya juga gitu. Dan di situ ya tadi yang kita di mental kita ditempa untuk menjadi seorang ya businesswoman gitu. Iya, benar. Ya sih, tepatnya Mbak Rahma ini adalah businesswoman. Amin ya Allah. Ini Mbak, kan selama ngejalanin usaha tuh pasti ada yang di masa yang yang ngerasa kayak Up and down. up and down gitu. Itu gimana cara Mbak Rahma nyikapin? Jadi kalau misalnya selama merintis ini up and down pasti ada, terutama sekarang semenjak COVID dan semenjak COVID tahun 2020 ini kan bener-bener semua event ditiadakan. Semua kegiatan kampus nggak ada, yang biasanya bukan semua sih, pokoknya hampir kebanyakan event-event di Unsri itu ketika ada misalnya seminar nasional yang mereka memang harus menggunakan tarian, itu semuanya ke saya gitu. Karena kan kemarin sempat di BEM Unsri juga, jadi lumayan banyak dikenal juga gitu kan. Bener-bener di situ fase yang down banget karena graduation nggak ada, event nggak ada, dan kegiatan apapun kan nggak diperbolehkan, termasuk juga nikahan gitu baru-baru ini kan. Ditambah lagi orang tua pun masih yang kayak khawatir, selalu bilang udah jangan ambil ini, karena kan kalau namanya kita di tempat hajatan atau apa kan ramai ya, kita nggak pernah tahu. Kadang kita yang sudah menjaga diri, mematuhi prokes pun masih ada aja yang positif gitu kan. Akhirnya ya sudah, sekarang banyakin sabar dan syukur aja gitu kan. Semua orang memang lagi ada di fase susah, dan ya tadi momen ini saya gunakan untuk mengupgrade skill lagi, terutama untuk sering-sering latihan. Jadi di masa pandemi sekarang ini nggak harus ngebuat kita tuh jadi yang putus asa ataupun ngerasa semuanya tuh nggak berhenti gitu kan. Ini yang dilakuin Mbak Rahma ini, Mbak Rahma berarti kita nge-upgrade skill. Pokoknya banyak hal lah yang bisa kita manfaatin untuk nanti kedepannya itu ngebuat kita itu menjadi lebih baik gitu kan. Dari semuanya gitu. Dari segi skill, entah nanti setelah ini Mbak Rahma ada minat nggak nih Mbak? Maksudnya kerja di bidang pertambangan. Soalnya kan Mbak Rahma kuliahnya nih di bidang pertambangan nih, bener. Tapi passionnya nih ke make up, ke henna art, bener ya Mbak? Henna art ya. Nah itu gimana Mbak? Jadi kalau ditanya sebenarnya kayak banyak yang mengira kayak Rahma ini mau fokus di bisnis gitu. Jawabannya yang namanya bisnis pasti harus difokusin. Nggak ada bisnis itu yang kita setengah-setengah. Kalau misalnya kita kepengen bisnis kita berkembang, ya kita harus benar-benar fokus di bidang itu. Tapi juga tidak menutup diri untuk saya nantinya bekerja di perusahaan gitu. Karena sekarang juga masih masih banyak mencari info lowongan kerja, biasa job seeker ya. Masih nyiapin CV dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mau ada keinginan buat bekerja, pasti, karena ya tadi udah terlanjur nyemplung di jurusan teknik pertambangan gitu kan, pasti juga orang tua pasti bakal bilang sayang kalau nggak bekerja sesuai dengan yang linear dengan jurusan gitu. Karena juga kan kenapa akhirnya saya juga mendalami dunia makeup ini, karena kalaupun nanti bekerja itu kan kebanyakan kalau kantor misal kayak di Bima Sabartum ini itu kan kebanyakan Senin sampai Jumat ya, atau Sabtu lah jam kerjanya, waktu hari kerjanya gitu. Nah kalau makeup tuh kan masih weekend. Jadi rencananya nanti kalau misalnya memang rezeki pengennya kerja juga, nanti weekend dipakai buat nge-henna ataupun nge-make up gitu. Produktif sekali. Bener, iya itu memang udah planning hal yang pengen dicapai ketika kemarin masih semester 7 semester 8 tuh udah mikirin ke jangka panjang gitu. Iya bener. Berarti yang namanya target dan resolusi itu perlu banget ya Mbak ya? Banget. Benar. Dan kalau misalnya resolusi Mbak Rahma sendiri di tahun 2021 ini kira-kira apa? Kalau resolusi, salah satu wishlist terbesar saya yang pertama, karena saya tuh pengen banget jadi akademisi. Jadi memang bukan orang yang bukan orang lapangan. Karena memang ya tadi saya ini tambang tapi sering dikira FK. Iya, vibes-nya segala macam. Dan memang ketika mengetahui dunia pertambangan yang sungguhnya ketika kemarin kerja praktek gitu kan, itu Masya Allah banget ya. Jadi the one and only perempuan di situ. Semuanya laki-laki, banyak bule-bule. Kami kalau misalnya briefing segala macam pakai bahasa Inggris gitu. Ternyata sangat
menghabiskan energi gitu. Terus saya merasa, nah itu salah satu alasan kenapa akhirnya saya membangun bisnis. Karena saya pengennya nantinya ke depannya adalah punya kebebasan waktu ketika sudah menikah gitu kan. Dalam artian fleksibel. Jadi kayak kita punya kerjaan yang kita bisa atur sendiri waktunya gitu. Kita tetap dapat penghasilan tanpa mengesampingkan kewajiban kita sebagai istri dan ibu nantinya. Itu planning jangka panjang. Jadi kalau jangka panjangnya ya. Tapi selama Mbak Rohma kuliah di jurusan pertambangan ini, menurut Mbak Rohma gimana di jurusan pertambangan itu, asik nggak? Kalau ditanya awalnya kaget. Kenapa? Karena lumayan keras, dominan laki-laki. Terus ketika di lapangan pun ternyata luar biasa ya, namanya kita ada banyak alat berat, terus juga tempatnya juga, dan namanya juga site kan seperti itu gitu. Awalnya kaget gitu, tapi lagi-lagi ya karena kan tidak ada yang kebetulannya dalam hidup kita, berarti memang sudah bismillah jalani, memang Allah suruh, oh ya Rohmah memang rezekinya ditambang gitu, ya udah. Soalnya anak tambang tuh keren-keren loh biasanya. Misal gimana ya, kamu jurusan apa? Pertambangan. Kayak langsung apa ya, punya branding diri gitu kan. Gimana gitu kok anak tambang tuh. Dan tadi tentang resolusi yang tadi Mbak Dia tanya, salah satu juga yang bisnis saya yang paling pengen saya capai adalah pengen dapat beasiswa LPDP. Kenapa? Karena tadi kan saya bilang saya tidak prioritas untuk yang di lapangan, jadi pengen jadi akademisi, pengen lanjut lagi S2 gitu. Oh kan. iya, Mbak Rohma Karena mau lanjut S2 ya? Karena memang di jurusan kami pun sebenarnya masih banyak dibutuhkan dosen-dosen juga, karena kebanyakan kan senior gitu kan, beliau udah banyak yang pensiun gitu. Jadi memang udah kayak cita-cita banget kepengen dapat beasiswa LPDP, terus bisa lanjut lagi untuk S2 study. Ya mungkin bisa nanti mengabdikan diri di. Iya benar. Emang Mbak Rohma kayaknya cocok untuk apa ya? Jadi guru. Jadi ngajar gitu kan. Jadi mindset yang bahwa